Gus Samsudin di malam ini didatangi peruqyah dari Bogor. Beliau sudah datang ke Gus Samsudin sudah 2 kali dan sering mengamalkan amalan dari Gus Samsudin lalu membuka praktik ruqyah di kediamannya. Bahkan ketika sowan ke Gus Samsudin sekarang bapak ini membawa pasiennya yang masih belum kunjung sembuh setelah ia ruqyah sendiri. Meruqyah itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi lebih kepada mengamalkan. Sebab kalau hanya sekedar membaca, setan itu saya yakin kok beliau ini yang bersifat basyirah belum paham. Jadi seumpama begini nih. Jadi umpamanya di rumah itu orangnya sering sakit-sakitan gitu ya. Itu sebabnya di rumah itu ada kotoran. Nah, ada kotoran itu karena orang itu nggak sadar, akhirnya nggak tahu. Orang kalau nggak sadar itu nggak tahu. Menurut Gus Samsudin, ketika ingin menjadi peruqyah bukan hanya hafal bacaan doa saja. Karena bangsa jin lebih hafal dari bacaan-bacaan itu. Akan tetapi ketika ingin menjadi pengamal ruqyah harus lebih ke mengamalkan dan mengerti akan basyirah. Dan di sini pun Gus Samsudin membagi ilmunya dan menjelaskan beberapa cara agar menjadi peruqyah yang benar-benar bisa meruqyah seseorang. Untuk selengkapnya simak videonya sampai akhir. Karena kebanyakan gini loh yang repot itu. ketika belajar dengan saya itu baru setengah bisa itu udah bergaya. Ini repot kok, problem ini. Dianggapnya mudah ya, nggak paham kalau di dalam setiap pelajaran ilmu hikmah itu kuncinya menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kalau masih merasa bisa itu malah aslinya itu tahapan utama. Jadi orang belajar itu tahapan utama itu pasti kemeleret, pasti. Wong sampean delok wong belajar silat kae. Cek pertama belajar silat, cek urung dadi warga lah cek latihan, nek kemuat nantangi wong. Nanti kalau sudah kedua merasa tidak bisa, yang ketiga malah merasa tidak ada. Di tahapannya seperti itu. Nah, jujur memang problemnya kebanyakan yang ikut dengan saya itu setahun menginjak kedua tahun itu wah merasa wiso banget. Kaya ya. Itu yang problem seperti itu. Ini 12 santri tak hitung itu sudah 13. Jadi Mas aku tahu ceritanya ya. Jadi ada beberapa santri dulu waktu masih di pondok lama itu 12 santri ceritanya muayal pengen bikin padepokan sendiri. Ya bilang iya gak apa-apa, saya tapi ngenteni iso sih. Mari iso nyapu rung tentu iso ngresiki. Karena ketika nyapu itu ada debunya, ada debu. Gak ngerti aku wingi diresiki pangeran kuat meredan. Tak aturi wis hati-hati. Sik enteni setahun kas. Aja buru-buru. Tak apa-apa Pak, aku iso-iso. Sampai tak panggil 2 kali. Akhirnya ya tenan, buka padepokan, buka pondok khusus pengobatan. Balik pembersihan ditabrakan. Iya, nggak ngerti-ngerti banyak. Ngerti-ngerti belajar ngeten iki. Wong kula mawon tumut Abasyiti Al-Ghazali niku selama 5 tahun urung entuk ngajar niku kok. 5 tahun ini khusus gawake dhewe sik. Baru ngono praktek sik 3 tahun.
baru 9 tahun itu oleh ngajar. Ora kok belajar 2 tahun wis ngajarne rono rene, salah. Problem. Nggih. Napa yang sakit kula bantu? Jadi gini Bang, ya saya itu sudah 2 kali ke sini. Ya ketika sedang membangun lantai kedua ini. Dan saya pun ya di rumah itu ya kerupiah Bang. Kerupiah. Bahkan kesini pun saya bawa pasien saya kemarin itu, orang dari Bogor. Saya mau doain sama Abang itu. Sampeyan itu iya toh ya baru ngomong. Meruqyah itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi lebih kepada mengamalkan. Sebab kalau hanya sekedar membaca, setan itu saya yakin kok beliau ini yang bersifat basyirah belum paham. Belum Bang. Ya, makanya saya Jadi seumpama begini nih. Jadi umpamanya di rumah itu orangnya sering sakit-sakitan gitu ya. Itu sebabnya di rumah itu ada kotoran. Nah, ada kotoran itu karena orang itu nggak sadar, akhirnya nggak tahu. Orang kalau nggak sadar itu nggak tahu, jadi bingung karepe dhewe. Mikir ngono, mikir ngene, mergo ngono, mergo ngene. Makanya nggak ngerti. Lek penyebabnya sejatine yo enek ning awake dhewe. Contoh ngene ya. Ini prakteknya ya. Ini belajar kesadaran nggih. Contoh ngene ya, sik ngono. Iya aku ya, ketika saya ini sadar sedang berjalan, ini nanti akan ada tuntunan nih. Kayak gini. Ini lek cara Arjuna ngomongi ngetutne obahe sluku ngeten iki. Nah, tapi ketika tidak sadar, biasanya tidak sadar itu karena ada keinginan. Kemana aku nang kono nyambut jenengan. Ini sudah nggak sadar, ada keinginan sebab itu. Inginnya jemput saya sudah nggak sadar itu. Karena sudah ketarik dengan keinginan. Apa aku mikir ada kamar mandi, ini saya jalan ke kamar mandi tidak. Tujuan saya ke sana. Tapi kalau saya sadar tidak. Jadi setiap gerak tubuh itu bisa digunakan untuk meditasi. Bahkan ngomong saya ini pun meditasi, ngomong kayak gitu. Bahkan saya mau makan itu bisa meditasi. Saya mau tidur pun saya bisa meditasi. Bahkan ngomong begini pun saya meditasi. Itu tentang bab kesadaran. Jadi ketika kita contoh, saya lihat saya kalau sedang ruqyah rumah. Saya delok laku ruqyah rumah. Itu menyadari. Saiki aku dikersakne Gusti Allah teko nang omah iki. Terus saiki pripun kersane Gusti Allah? Sirullah kula niku kan nyapa gitu. Nah, ketika kita itu menyadari bahwa kita ini sekarang dikersakne Gusti Allah untuk berada di tempat ini, di rumah ini, berarti saya dikersakan untuk membantu orang ini. Lalu sekarang biarkan khawatir robaniyah, sirullah itu yang menuntun kita. Nah, kebanyakan orang itu nggak sadar kalau semuanya dia di rumah. Contoh dia itu di rumah, rezekinya habis-habisan ya. Suami kerja, istrinya kerja, tapi uang nggak ngumpul, ya kan? Terus akhirnya dia bingung, apakah saya ini disandet orang, apakah saya ini disihir orang, apakah saya ini bagaimana. Padahal yang dia butuhkan ketika itu hanya kesadaran saja. Hanya kesadaran saja. Kita di sini ada kotoran, ada apa, kita nggak menyadari itu karena kita nggak sadar. Kita bingung sana ke sini, mikir sana, mikir sini gitu. Padahal kalau kita tenang gitu. Kayak orang umpamanya tenggelam. Orang tenggelam itu kalau dia sadar, tenang gitu aja ngumpul dia. Itu saya tak praktekkan berkali-kali. Tapi kalau bingung kalah pun aku tenggelam. Karena tidak bisa menguasai keadaan. Nah, ketika ada orang yang suami istri sering bertengkar kayak begitu dengan perkataan yang tidak baik, baru saja ngomong sedikit sudah marah sama istri terus bilang tak cerai kamu gitu. Walaupun kamu kerjanya mempengi kayak apa, duitmu enggak kalau barokah, habis bocor. Jadi ketika seperti ini saya diundang ke rumah orang begitu, nanti akan ada bimbingan, akan ada sebuah tarikan
ada sebuah sirullah, ada sebuah sir pengetahuan yang tidak bisa kita jelaskan. Di situ biasanya nanti saya sering mengatakan, kamu ini coba cangkemmu lek pas nesu lek bojomu ki ngomongmu dijogo. Ojo awakmu ki mau nesu titik tak cerai we, mulia we gitu. Mbok kamu kerja sampai domble siang malam, ya uangmu gak akan barokah. Ya itu penyebabmu. Masalahmu cuma dari situ gitu. Tapi nggak paham karena nggak ada kesadaran. Dan kesadaran ini hanya didapatkan ketika kita itu tenang. Dan ketenangan itu hanya didapatkan ketika dalam. Dalam itu bagaimana? Mengetahui tentang jati diri kita. Jati diri itu hanya didapatkan ketika kita itu manut kersane Gusti Allah. Ma'rifatullah. Lautan. Makanya sering-sering wiritan di pinggir sungai seperti itu. Cuma dewi. Ngerti niku. Itu bab kesadaran. Jadi setiap langkah kita ini kita ngerokok begini pun juga itu bisa jadikan meditasi. Ngobrol pun juga bisa meditasi. Coba kalau sedang duduk begini. Tak gitu. Aku saiki dilingguhne ning kene kok nyapo. Manut kesane Gusti Allah. Nanti akan ada bimbingan di situ. Aja umek dhewe. Malah kacau balon malah. Itu bab tentang kesadaran. Apa ini rupiah saya Pak? Oh ya. Mungkin yang saya bahasa, yang saya omongkan ini pun beliau juga nggak gitu nyambung, karena berbeda bahasa juga. Akhirnya enggak itu. Terus beliau ini lebih banyak khawatir nafsaniyah. Jadi orang itu ketarik dua, khawatir robaniyah, syirullah, Al-Quranul Qadim, khawatir malakutiyah, utusan. Jadi yang nyata itu Al-Quranul Qadim, yang siri itu Al-Quranul Qadim, yang nyata itu baginda Rasulullah, yang siri disebut dengan malaikat hafidhah. Di sini disebut dengan khawatir syaitaniyah, di pusat namanya khawatir nafsaniyah. Jadi seperti itu. Abang bingung gitu. Ojo bingung. Kita kasih amalan ya. Yang pertama, kalau panjenengan memang benar-benar pengen menjalani apa yang dijalankan oleh Allah, yang pertama istiqomah setiap habis sholat membaca sholawat dan membaca. Dua ini wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang pertama istiqomah membaca sholawat, yang kedua istiqomah membaca. Karena nggak akan bisa menyambungkan Al-Quranul Qadim kalau tanpa membaca Al-Quranul. Tidak akan bisa nyambung ke khawatir malakutiyah tanpa menyambung ke baginda. Tidak akan bisa kita menyambung ke yang batin tanpa kita menyambung ke yang dohir. Nggak akan bisa. Berapa bahan sholat itu sama? 37. Habis sholat istiqomah, sholat 5 waktunya. Setiap habis sholat baca sholawat, baca yang pertama. Yang kedua, lampu itu, atau begini aja lah simpelnya, sampean itu kalau mau memberikan cahaya ke orang lain, hidupkan dulu cahaya yang ada di sini. Dan lampu itu ada cahayanya hanya ketika nyambung dengan pusatnya. Kabelnya itu sholawat, saklarnya itu sanad atau guru, harus ada. Kalau enggak nanti ya. Iya, saya itu ya sudah 1 tahun ngikutin jejak Abah. Bahkan ya saya setiap hari itu ngalu sholawat yang berlangsung 1000 kali Pak, sholat wirid. Puasa enggak makan bernyawa sudah 2 kali. Pakai 1 puasa saja. Amalan ini sudah saya ijazahkan ke santri saya yang ada di Malaysia, Ustadz Ajam. Ustadz Ajam itu dulunya hanya praktisi, sekarang sudah meningkat menjadi supranatural. Hanya begitu simpel. Tumbuhkan kesadaran
di dalam kehidupan. Itu hanya bisa didapatkan ketika panjenengan itu sering uzlah, menyendiri. Orang kalau menyendiri itu nggak gampang ngapusi, nggak perlu lama-lama, 1 jam saja nggak apa-apa, jam 1 sampai jam 2, atau paling bagus jam 3 sampai jam 4. Terus peruqyah kalau nggak tahu buhulnya terus kayak gimana? Iya itu Bang. Nggak tahu penyebabnya, apa yang mau ditangani? Apa sekedar kalau nyebul mau disebul semuanya? Kalau orang nyapu, apa mau disapu semuanya? Kalau nggak bagian kotorannya, kan begitu masalahnya. Paling kadang saya market juga dari Ambang gitu. Jadi garam itu ya kita sapu dengan garam yang dari saya gitu Pak. Gitu. Diamalkan ya Latif 10.000 setiap malam selama 41 hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu Rasulullah. anna Muhammadan Anyaksani ingsun Sini sun ora ana pangeran Rana pangeran kecuali namung Gusti Allah. Sudah namun Gusti Lan Allah. anyaksani ingsun Sini sun Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad iku utusane Allah. utusan Allah. 1 kali tarikan nafas. La ilaha illallah. Satu kali tarikan nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perlu dibersihkan dulu. Perlu kungkum dulu. Kerujuk aja ngarep. Enggak akhirnya kerujukin. Minimal mandi di sini 41 hari itu malam itu mandi di depan sana itu. Perlu diumbah ya. Sing ngumbah ya perlu diumbah. Bocah. Bang mau izin foto sama Abah. Ini Selesai. di perukian kini mau tak seneni tok. Jan. Kesuing rukiah. Pinter. Semangat. Sing semangat. Oh, tenang. Ini terus lakukan. Terus dilakukan. Dimarahi bukan berarti disuruh berhenti. Tapi terus istiqomah. Ya. Orang kalau mau mengerti itu memang harus mau diajar ya toh? Lama-lama nanti belajar, mengerti dan memahami. Di sini 41 hari mandi malam. Ke salat malam. Ke salat malam.